Shalom semua sahabat terkasih yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, bersama saya Maria Gabriela Nini Darmayanti Adiwijaya, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan kalender liturgi hari Sabtu 11 November 2023 dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, kalau kita baca saja begitu, rasanya loh, Yesus kok menyuruh kita bersahabat dengan mamon. Karena Pak, mamon itu biasanya dihubungkan dengan harta, dengan uang, dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita mau baca dengan cermat, kita harus benar-benar memperhatikan ada kata mempergunakan atau memakai ya. Jadi Tuhan Yesus itu nyuruh kita. Saat itu Tuhan Yesus bicara sama murid-muridnya. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Harus pakai kata mempergunakan. Bukan kita ini disuruh bersahabat dengan harta duniawi, dengan mamon lalu terikat nyembah mamon, tidak. Tapi justru kita disuruh oleh Tuhan untuk mempergunakan kekayaan itu, harta itu, ya, mamon yang dianggap tidak jujur itu, ya, untuk tujuan kerajaan Allah, untuk tujuan memuliakan Tuhan, untuk tujuan menolong sesama, untuk tujuan kehidupan kekal. Karena dikatakan kalau nanti mamon itu sudah enggak berdaya lagi, kita ini tetap diterima dalam kemah abadi. Jadi tujuan akhirnya kemah abadi, tujuan akhirnya kehidupan kekal. Jadi teman-teman terkasih, para sahabat terkasih, kita tidak boleh melupakan tujuan akhir, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Kita harus memakai mamon itu secara netral. Memang selama hidup di dunia pasti kita ini butuh pakaian, butuh makan, butuh uang, ya, butuh harta benda. Memang seneng kalau dapat atau waduh diberkati Tuhan. Lalu
lupa pada Tuhan yang memberkati. Itu yang tidak boleh. Jadi kita ini harus benar-benar mempergunakan semua berkat-berkat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa, tidak berdaya untuk berbuat sendiri. Kita tidak bisa untuk memperoleh mamon tanpa bantuan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan lalu kita ini jadi hamba mamon, diperbudak oleh uang, harta, sampai jadi orang katanya anaknya Tuhan Yesus, tapi jahatnya, pelitnya nggak karu-karuan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Justru mamon itu harus kita pergunakan, ya. Kita bersahabat untuk mempergunakan, loh tadi katanya Tuhan, mempergunakan, memakai mamon. Pakailah uang, pakailah harta, pakailah semuanya itu untuk kembali memuliakan Tuhan. Nah, awal November yang lalu ada teman saya seorang suster biarawati yang cerita bahwa saudara sepupunya di pelosok akan tahbisan imamat, dan di sana keuskupan tidak mempunyai banyak uang, maka di sana harus cari sendiri peralatan misa, kasula 4 warna liturgi untuk diberkati uskup pada saat tahbisan dan dipakai untuk melayani di daerah pedalaman yang jauh sekali. Saya tergerak, saya berdoa dan hati saya tergerak, digerakkan oleh Tuhan untuk bagaimana bisa menolong. Lalu saya jumlahnya banyak ya, kurang lebih 10 juta rupiah. Lalu saya juga harus berbagi-bagi, harus mikir begitu. Lalu saya sharing sama teman-teman saya, ini loh ada gini-gini. Aduh, puji Tuhan, tidak saya duga beberapa teman langsung ini kita urunan bareng-bareng, kita bantu diakon itu untuk jadi romo. Dan setelah saya selidiki benar-benar diakon tersebut akan tahbisan, maka teman-teman berkumpul dan sekarang sudah beres, bisa dikirimkan ke luar pulau tersebut dan akan segera dipakai. Jadi sungguh-sungguh Tuhan itu luar biasa, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan memakai setiap kita yang mau menjadi hambanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan menjadi hamba mamon, tetapi kita menggunakan mamon, mempergunakan mamon untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada Weekend with Jesus di Sabtu-Sabtu berikutnya. God bless us.